Selanjutnya adalah alhamdulillah. Kita bahas masalah bismillah dulu. Semoga nanti sampai isya cukup ya. Bismillah ini ada beberapa orang yang menyalahkan Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama itu memberikan terjemah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, bukan karena saya orang Kementerian Agama kemudian tersinggung dengan itu, tidak. Tapi kalau ada orang gampang-gampang nyalahkan gitu, itu yang saya nggak cocok. Karena ilmu ini luas sekali. Jadi nggak bisa kemudian yang menurut kita cocok ini kemudian yang lain itu dianggap salah, nggak bisa. Karena ilmu itu luas. Yang menyalahkan kita tanya, lah yang benar artinya apa? Atas nama Allah, katanya gitu. Ya sama saja, dengan nama Allah kalau tidak dijelaskan ya kita nggak paham. Atas nama Allah juga kalau tidak dijelaskan kita tidak paham. Nah sekarang supaya nanti pulang dari sini kita sama-sama ingat, ternyata ada pemahaman seperti ini. Kenapa kok bismillah itu tidak boleh untuk hal-hal yang jelek? Karena bismillah itu kan bersama nama Allah. Yang namanya bersama itu kan namanya bersama ya. Sejak mau berangkat, saat sampai yaitu bersama Allah. Kalau kita menghadapi masalah hidup misalnya, terus bismillah masalah ini kita hadapi. Karena masalah ini hadirnya juga dari Allah. Entah awalnya karena kita salah atau karena kita ini sedang diuji atau karena apa ini masalah datang kepada kita ini, entah peringatan, azab atau ujian, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini dari Allah. Masalah ini yang menghadirkan adalah Allah. Harus kita hadapi dengan bismillah. Maksudnya bagaimana? Karena masalah ini yang menghadirkan adalah Allah, dari Allah, maka kita hadapi bersama Allah. Kalau udah menghadapi masalah itu bersama Allah kan sudah luar biasa, Pak. Dan kita harapkan karena menghadapinya, berangkatnya dari Allah, menghadapinya bersama Allah, semoga masalah ini kita hadapi hasilnya adalah ridho Allah. Itu maknanya bismillah. Kalau bismillah kita ini nancep, insya Allah kita berangkat dari rumah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada naik sepeda motor, ada yang nenggor dikit, set itu. Gak mungkin kemudian matanya melotot. Ya apa tidak? Karena bismillah. Yang ditempelkan di bismillah itu asma Allah yang merupakan dasar dari semua asmaul husna. Apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salam. Semua itu dasarnya adalah Ar-Rahmanur Rahim. Al-Malik mau jadi bupati misalkan, dasarnya harus Ar-Rahmanur Rahim. Mau jadi ketua takmir, dasarnya harus Ar-Rahmanur Rahim. Mau kawin, dasarnya harus Ar-Rahmanur Rahim. Jadi murid, Ar-Rahmanur Rahim. Jadi guru, Ar-Rahmanir Rahim. Kalau itu terjadi, nggak mungkin ada guru nempeleng murid. Tidak mungkin murid berani sama guru. Karena bismillah. Ini kalau didalami luar biasa. Maka dulu itu ada cerita. Ini cerita hebatnya bismillah. Nanti semoga kita kalau bismillahnya nancep bisa seperti beliau gitu. Pas diundang ngaji, karena beliau ini dikenal wali, yang ngundang itu saking gembiranya sampai motong sapi. Sapi itu dipotong karena nanti yang rawuh ke rumahku ini ada waliullah.
Begitu rawuh ke rumah ternyata ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis bismillah, wali ini pamit. Saya mohon maaf ya, saya habis ini ada acara. Maka cukup Fatihah saja, buyar. Yang punya gawe ini rodok kecewa, wis dipotongno sapi. Kok cuma dikirimi Fatihah saja, enggak jadi tahlil gitu kan. Di benaknya itu ada kerentek begitu. Pada saat memakai sandalnya, wali ini mau jenenge wali, ya namanya wali ya denger gerenengan apa kecewanya yang undang tadi denger. Langsung sambil dipanggil yang punya yang undang tadi. Mas misalkan. Ini sapi milik sampean ta? Sapi yang masih hidup. Langsung injih wali gitu kan. Tolong sapi ini diikat pohon kelapa yang sudah tumbang itu. Untuk apa? Udah lakukan aja gitu. Akhirnya pohon kelapa ini agak begini kan. Kalau ada mainan anak kecil itu apa? Jongkat-jangkit apa itu? Apa itu? Yang ada yang duduk kayak gitu lah. Nah, sapinya tadi yang di situ itu baru dibacakan bis. Ya walinya di sini. Itu udah kalah berat. Jadi artinya ingin menunjukkan kepada si pemilik, si pengundang tadi bahwa jangan pernah mengukur kalimat Allah dengan harta benda. Belum dibaca semua baru bis gitu aja. Padahal tadi kan menyesal kok ngomong tak undang sampai tak potong no sapi kok. Datang cuma baca Fatihah saja gitu. Langsung dijawab spontan. Tapi itu wali. Kalau kita ya jangan niru-niru. Itu bismillah. Kalau kita percaya dengan misalkan apa namanya tulisan-tulisan gitu ya, daripada pegang keris misalkan gitu kan. Bismillah itu kalau ditulis terus pisah-pisah, bak sendiri, kemudian sin, kemudian terus ditulis sendiri-sendiri. Terus sekian ratus kemudian dijadikan diikat pinggang gitu. Kalau yang percaya. Kalau yang nggak percaya ya udah hindari saja gitu kan. Kan orang-orang itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Seperti Ustadz Danu tidak percaya, ya nggak apa-apa. Pokoknya yang percaya jangan menghina yang tidak percaya. Yang tidak percaya jangan menghina yang percaya. Karena itu tadi ilmu ini luas. Dan kita jangan pernah menyalah-nyalahkan.